Hari ini BRI kembali koreksi cukup dalam ya, 2,56%. Nah, tentu ada yang ya mungkin berpikir bahwa ya BRI ini bisa lanjut lagi koreksi, bahkan mungkin bisa kembali ke 3.800, di mana titik terendahnya, harga terendahnya di kisaran tanggal 14 Januari kemarin. Bahkan mungkin masih bisa terus koreksi melampaui 3.800. Ya sederhananya ketika Anda beli di berapapun harganya saat Anda membeli, salah satu yang wajib Anda harus yakin bahwa setidaknya harga saham tersebut masih akan naik lebih tinggi dari saat Anda membeli. Maka kalaupun dia ada koreksi, ya tetap saja pada keyakinan Anda bahwa ya saham pilihan Anda tersebut masih akan bisa naik lebih tinggi dari harga pembeliannya. Kan sederhananya cuma seperti itu ya. Kalau masih punya modal ketika dia turun, Anda average down. Dan jika Anda sudah kehilangan keyakinan, ya solusi terbaiknya adalah jual. Tapi tentu bagi seorang investor ya, menjual sahamnya yang lagi turun itu bukan hanya karena dipengaruhi oleh koreksi-koreksi wajar seperti ini, tetapi lebih karena dipengaruhi pada fundamental saham pilihannya, termasuk untuk BBRI. Sejauh ini BBRI secara fundamental masih bagus, jadi kalau cuma koreksi-koreksi seperti ini ya itu suatu hal yang wajar. Bagi saya ya mungkin ya, yang pertama koreksi ini ya terjadi karena bisa jadi ada taking profit ya setelah mereka sempat masuk di 3.800 ini. Kemudian kan nanti akan ada libur panjang ya, bisa jadi sudah mulai lakukan take profit di saat ketika BBRI sudah naik sampai mencapai 4.300. Bahkan kalau di perdagangan hari ini kan sempat menyentuh 4.350 ya, sebelum akhirnya ditutup turun di 4.190. Jadi ya wajar-wajar saja ketika mereka yang memang membeli BRI hanya untuk jangka pendek, ya ketika sudah cuan di kisaran 10% lebih, ya kenapa tidak mereka akan melakukan take profit. Entahkah ya mereka yang punya dana kelolaan kecil atau retail, ataupun mungkin mereka yang sebenarnya punya dana kelolaan besar tetapi ya melihat keuntungan yang dalam waktu yang cukup singkat ya, karena hanya dari tanggal 14 kalau mereka memang sempat masuk dari 4.000-an sampai ke 3.800 ini, ya hanya dari tanggal 14 sampai ke tanggal 23, ya kurang lebih 10 hari ya, 9 hari ya cuan 10%, kan tentu itu sudah ya menguntungkan lah buat mereka. Jadi ini bisa jadi penyebab kenapa BRI juga ini mengalami koreksi di hari ini. Yang juga mungkin ya, yang kedua memang banyak mungkin yang lagi wait and see dengan laporan keuangan BBRI yang tentu mungkin ya dalam 1-2 minggu ke depan akan segera keluar ya informasinya. Mungkin untuk di video selanjutnya saya akan coba memprediksi ya, kira-kira apakah BBRI di kuartal 4 ini atau secara full year 2024 akan mengalami pertumbuhan dibandingkan dengan full year 2023. Sehingga ya untuk market setelah melihat BBRI hanya dalam waktu 9 hari sudah naik di atas 10% dan belum mendapat kepastian tentang apakah di kuartal 4 ini membaik secara kinerjanya untuk BBRI, ya bisa jadi mereka mulai wait and see dulu. Jadi mereka realisasikan dulu profitnya, yang kemudian menunggu saat yang tepat untuk kembali masuk di BBRI. Tetapi teman-teman perlu ingat bahwa ya mungkin tidak sampai 2 bulan lagi BBRI ini akan membagikan dividen finalnya. Jadi itu bisa menjadi salah satu momentum yang ya setidaknya bisa mendongkrak harga saham BBRI, mungkin ya bisa lebih di atas dari 4.350 yang kemarin yang hari ini dicapai oleh BBRI, sekalipun ya turun lagi ya seperti itu. Dan juga teman-teman informasi tambahan bahwa minggu depan akan ada informasi tentang suku bunga yang tentunya akan dirilis dari informasinya dari The Fed, yang ya mungkin Selasa atau Rabu ya, itu akan ada pengumuman dari The Fed tentang suku bunga di Amerika. Apakah ini akan naik atau turun? Ya tentu kan, apalagi ini kita akan ada libur ya, libur di Senin, Selasa, dan Rabu, bursa tidak dibuka, yang membuat asing ya melakukan take profit.
take profitnya di waktu yang tepat sebenarnya, karena setelah mungkin mereka sudah masuk di harga bawah dan cuan di atas 10%, kemudian juga memang mereka masih menunggu kepastian apakah keputusan yang dibuat oleh The Fed itu menguntungkan untuk mereka, misalnya memang harus keluar lagi dari Indonesia, ya itu kan tentunya mereka sudah mengambil satu langkah lebih dulu. Artinya mereka tidak mau menunggu keputusan tersebut keluar dulu, apalagi kan akan libur. Mungkin kalau tidak libur ya bisa jadi koreksinya akan terjadi di kisaran hari Senin atau hari Selasa, tetapi karena libur ya paslah untuk hari ini mereka take profit, kemudian menunggu kepastian di saat nanti The Fed mengumumkan perkembangan untuk suku bunga di Amerika. Nah, ini juga bisa menjadi alasan, karena kalau kita lihat kan yang koreksi hari ini bukan cuma BRI, ya bisa Anda lihat di sini rata-rata big bank ini mengalami koreksi yang boleh dibilang cukup dalam, bahkan sekelas BBCA lebih tinggi ya, lebih dalam koreksinya dibandingkan dengan BRI, yang dimana BCA mencapai 2,60%, dan untuk bank-bank yang lainnya seperti BMRI, BNI, BRIS, BBTN, Arto, BNGA, BJTM, ya, BTPS, dan selanjutnya bisa Anda lihat di sini rata-rata mengalami koreksi. Jadi tentu sangat disayangkan kalau koreksi-koreksi seperti ini akhirnya membuat Anda yang sudah masuk mungkin di kisaran 4.000, 4.100, bahkan sempat masuk di 4.200-an, 4.300, kemudian mungkin mulai bingung atau bahkan sudah mengambil keputusan untuk menjual kembali. Nah, tentu memang segala keputusannya kembali kepada kita masing-masing, tetapi ya ini akan membuat ya perjalanan investasi itu jadi tidak terlalu menguntungkan, bahkan lebih besar kemungkinan akan merugikan kalau ya dikit-dikit kita ketika koreksi kita jual, padahal sebenarnya tujuannya untuk investasi jangka panjang. Sederhananya kalau untuk investasi jangka panjang kita harus melihat jauh ke depan. Apa yang kita investasikan hari ini ya jangan dulu kita berharap untuk cuan dalam waktu yang dekat. Kalau kita investasi sekarang kemudian ya kita berharaplah kita berikan di kisaran 4.000-an ya. Ya kalau 3-5 tahun ke depan BRI kan sudah di atas 6.000, 7.000. Nah di situ kita cuan. Tapi tidak mungkin kita bisa ada di harga itu, harga 6.000, 7.000 dengan profit yang maksimal kalau di harga sekarang ini saja kita tidak masuk. Sekali lagi, untuk BBRI secara kinerja masih cukup bagus, walaupun memang banyak sentimen negatif, baik dari luar, termasuk juga berkaitan dengan BRI dari dalam. Tetapi bukan karena BRI sudah tidak cetak profit atau secara revenue-nya itu sudah tidak bagus, tidak. Bahkan untuk secara penyaluran kredit itu terus mengalami pertumbuhan. Cuma memang masih ada kendala-kendala di dalam berkaitan dengan CKPN dan juga hal-hal yang lainnya. Ini yang masih menghambat untuk laba bersihnya itu lebih banyak lagi. Tetapi secara kan untuk revenue-nya masih sangat-sangat bagus, dan sekalipun laba bersihnya tidak tumbuh tetapi masih cukup besar di kisaran 60-an triliun kalau di-annualize-kan untuk laba bersihnya. Oke, jadi sobat investor tetap tenang saja dengan situasi seperti sekarang ini. Oke, jadi itu dulu ya sobat investor untuk update hari ini. Tetap semangat berinvestasi, tetap tenang, dan tetap yakin dengan hasil analisa Anda sendiri. Jika Anda punya tanggapan, komentar, silakan tulis. Dan terima kasih untuk Anda yang terus mendukung channel ini, yang berlangganan, berikan super thanks. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.